Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Asmari Dayat dari Prodi Studi D4 Administrasi Perkantoran Digital. Di sini akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan Demokratis pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Latar belakang penelitian saya adalah pada masa sekarang suatu lembaga pemerintahan membutuhkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja lembaga pemerintahan tersebut. Salah satunya adalah gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Berdasarkan konferensi pers Virtual Lead the Face 2001, negara Indonesia menghadapi krisis kekurangan seseorang pemimpin di masa digitalisasi ini. Berdasarkan data, terdapat 7% saja generasi milenial yang mempunyai kompetensi yang baik yang dianggap memiliki potensi yang untuk menjadi pemimpin. Rumusan masalah dari penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana pandangan pegawai tentang gaya kepemimpinan demokratis. Yang kedua, ada bagaimana dampak positif dari gaya kepemimpinan demokratis yang sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada bagaimana kendala pemimpin dalam mengimplementasikan atau melakukan gaya kepemimpinan demokratis. Ini ada tujuan penelitian saya. Yang pertama adalah mengetahui pandangan pegawai terhadap gaya kepemimpinan seorang pemimpin tersebut. Yang kedua ada mengetahui dampak positif dari gaya kepemimpinan demokratis yang sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengetahui kendala yang dihadapi pemimpin dalam mengimplementasikan gaya kepemimpinan demokratis. Landasan teori dari penelitian saya adalah yang pertama ada menurut dari Aulia dan Fahri tahun 2019. Pemimpin adalah sosok yang dapat mempengaruhi orang lain, tidak dengan menggunakan hal-hal kekerasan. Pemimpin adalah seorang yang dapat diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Lalu ada menurut Haryani dan Joharis Lubis tahun 2022. Kepemimpinan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar oleh seorang individu atau seorang pimpinan demi mewujudkan tujuan bersama melalui anggotanya dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan di perusahaan tersebut. Lalu ada menurut Gunawan tahun 2018 mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang punya dampak yang besar terhadap kinerja pegawai dan sudah dipastikan kebenarannya. Gaya kepemimpinan demokratis tersebut mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Jadi, pemimpin adalah seseorangnya yang dipilih oleh orang lain untuk memimpin mereka. Lalu, kepemimpinan tersebut adalah suatu sikap atau kemampuan seseorang tersebut dalam memimpin anggotanya. Lalu penelitian terdahulu dari penelitian saya adalah berdasarkan data penelitian terdahulu dari Hendrawan tahun 2022 menyatakan bahwa penelitian tersebut adalah masih baik sekali sebuah organisasi di luar sana pada dasarnya memiliki pemimpinan yang memiliki gaya kepemimpinan yang beragam atau memiliki gaya kepemimpinan lebih dari satu, serta mereka cukup fleksibel dalam menyesuaikan perubahan dan tujuan organisasi, sehingga tidak mengandalkan pada salah satu gaya kepemimpinan saja, seperti gaya kepemimpinan demokratis. Ini ada metode penelitian. Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif atau deskriptif analitis dengan teknik pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengacu kepada menganalisis data yang non-matematis atau tidak melakukan langkah-langkah yang statistik. Teknik pengumpulan data, yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi dan sampel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai yang sudah bekerja sekitar 3-5 tahun di perusahaan tersebut. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah partisipan dan yang bekerja dalam tim dengan alasan akan dilakukan wawancara secara mendalam terhadap partisipan tersebut, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lengkap dan sangat mendalam. Ini ada teknik analisis data. Yang pertama adalah pengumpulan data. Proses pengumpulan data awal yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan preliminary dengan langsung melakukan observasi ke perusahaan tersebut. Lalu kedua ada reduksi data. Reduksi data merupakan suatu proses penggabungan dan penyamaan semua bentuk data yang didapatkan menjadi satu bentuk catatan atau skrip yang akan dianalisis. Lalu ketiga ada penyajian data. Data adalah mengelola data setengah jadi yang sudah sama dalam bentuk catatan tersebut
dan sudah mempunyai alur tema yang jelas ke dalam kategori sesuai dengan tema yang sudah dikelompokkan atau dikategorikan tersebut. Lalu terakhir ada kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam analisis kualitatif berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan pedoman penelitian yang diajukan oleh penulis sebelumnya dan mengungkap topik pertanyaan yang diajukan. Ini adalah referensi sumber penelitian saya. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.